Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh sederek sedulur sedaya prakadang. Ketemu maneh ning channel KKTT Wiswa Karman. Channel yang nantinya akan membahas segala kegiatan yang berkaitan dengan ketoprak, terutama di Wiswa Karman FIB di UNS. Kali ini kita akan memberikan pengajaran tata cara kostum yang akan digunakan, pakaian yang membantu untuk berperan ya. Iya kan Sebelumnya ya saya perkenalan dulu. Gitu. Saya juga anggota dari Wiswa Karman. Nah, di sini kita katanya diminta mau mempraktekkan dan memperagakan apa dan bagaimana cara memakai kostum ketoprak yang baik dan benar itu kalau sepengetahuan saya loh ya, sepunyanya ilmunya saya, sakrohku gitu, sak ngerti itu gitu. Bahan dan alatnya gitu. Nah, ini makeup yang sederhana, bukan makeup ya, kostum yang sederhana yang digunakan untuk pentas ketoprak itu biasanya satu, itu ada jarik. Ini pakai jarik Sidomukti ini ya. Ini Sidomukti. Terus setelah jarik nanti ada, ini jarik ini udah diwiru dulu. Nah, diwiru kalau untuk laki-laki itu diwirunya yang di sebelah kanan. Cara membedakannya, nah kalau jarik seperti ini kan ada garudanya, ada rumah-rumahannya itu. Nah ini yang atas garudanya. Madep dhuwur. Nah sing ngadep dhuwur. Nah ini garudanya sing suwibine madep dhuwur. Nek madep ngisor kok ndek miruk gitu. Terus ini ini rumah-rumahan, ini madepnya ke atas gitu. Kalau madep bawah nanti tadi kayak akar pohon. Bagus itu. Oke. Jumlah wirunya. Nah, jumlah wirunya itu kalau untuk di Jawa itu biasanya ada 3, 5, 7, 9 dan 12. Tergantung kepentingan kita memakainya dan panjang jariknya. Nek dawa banget iso diwiru nganti 17. Siap. Nah, rata-rata kalau untuk yang zaman sekarang itu diwirunya itu 3 sampai 4 jari manusia dewasa gitu. Iya. Mana aku meni diwiru 4 jari kambing dewasa kan. Nah, itu terus kalau dulu itu wiron itu semakin lebar wironnya berarti tingkat strata sosialnya itu semakin tinggi. Jadi wong biyen ki nek wiru sing gede-gede. Nek ana nemoni foto-foto biyen kok wirone gede-gede wae kuwi berarti sentono dalem sing duwe pangkat sing dhuwur. Nah, kalau sekarang karena efek efek kepantesan itu. Patut orane itu. Wiru gede-gede ngono entar diterapke saiki ndak dadi kaya sarung gitu. Jadi saiki 3 atau 4. Ya, tadi jarik. Untuk lanang, kalau untuk perempuan biasanya 2 atau 3 lebarnya. Kalau 2 jodohnya 3. Kalau 3 jodohnya 4. Ini lanang, ini perempuan. Lanangnya betul. Pria. Nah, ya, Pria. Itu untuk jarik. Oh iya, sebelumnya untuk jarik. Nah, ini kalau di ketoprak itu biasanya tumpalnya ini putih-putihnya itu tumpalnya tumpalnya itu diketokkan tergantung dengan diperlihatkan. Diperlihatkan. Nah, itu maksudnya saya. Itu tergantung cerita yang diambil itu mengambil setting mana. Misalnya settingnya Jogjanan gitu. Mataraman sebelum Surakarta ada berarti ya misalnya. Nah, itu tumpalnya diketokkan. Kalau setelah Surakarta ada, lah ini tumpalnya itu diteguk cara mirunya. Nah, diteguk terus nanti dibuat selebar ini juga gitu. Ini contohnya dia memang ler
mangkuan. Nah setelah itu berlaku juga. Jadi perbedaannya Mataram sebelum Surakarta itu pemakaian jari itu tumpalnya diketokkan. Diperlihatkan. Diketokkan. Ya. Maksudnya itu ya Mas. Ya maaf bahasa Indonesia saya pating pecodot ya. Terus untuk setelah masuk ke Surakarta, zaman-zaman PB dan PB dan Mangkunegaran, ini tumpalnya ditutup, tidak diperlihatkan karena dianggap kurang estetisnya kurang. Nah itu ya. Nah selanjutnya ini kan jari ya tadi ya udah ya. Untuk jari sudah, terus ini namanya kalau punya saya namanya kendit atau stagen jero. Stagen jero. Ya. Nah, nanti setelah ini baru stagen jero. Nah, stagen jero pemakaiannya nanti dari bawah ke atas. Nanti prakteknya nanti ya. Setelah stagen jero ada ini namanya cinde gitu. Cinde Solo ini gede banget ini. Cinde Solo. Jadi cinde itu penggunaannya bukan resoles ya? Bukan, resoles. Iya, boleh. Ini sushi ya. Memiliki boleh. Nah, ini pemakaiannya kebalikan dari stagen jero. Stagen jero kenapa dipakainya dari bawah ke atas? Karena untuk memperlihatkan batas, untuk memberikan batas. Batas kempengnya apa bahasa Indonesia nih? Kempeng iki. Apa bahasa Indonesia nih? Betis. Udu apa? Ya pokoknya kempeng lah ya. Tulang apa? Nanti dicari kempeng di Google ya, apa? Kempeng dereng ini bayi. Nah, ini untuk memberikan batas terbawah. Nah, kalau untuk stagen luar atau cinde ini untuk memberikan batas teratas. Ya, paling atas itu tulang rusuk sebelum iga gitu. Ini di Solo. Kalau di Jogja enggak sampai atas, cuma ditumpuk. Jadi kalau di Solo itu penggunaannya itu dibuat trap bertingkat dari dada dibuat terus melingkar terus sampai bawah. Kalau di Jogja enggak. Jadi ini dan ini digunakan satu tingkat, satu trap, tidak bertingkat. Itu bedanya. Nanti setelah cinde ada ini namanya epek timang ya. Ini epek dan timangnya. Ini epek gitu. Epek. Ini timang-timangnya gitu. Ini timangnya jenenge aku ya lali iki jeneng apa-apa aku lali. Pokoke kaya ngono kayak intinya ini tiga ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Epek dan timang. Nah, setelah menggunakan epek timang, ini istilahnya sabuke wong modern saiki. Terus setelah itu ini dulu. Ini namanya sorjan. Nah, kalau dalam ketoprak itu lebih pantas atau lebih lebih nges, pakai lebih afdol. Nah, lebih biasa menggunakan sorjan namanya. Sorjan ini dulunya diimpor dari kainnya itu diimpor dari Cina ya, dari Cina. Karena kalau untuk beskap, pemakaian beskap itu hanya untuk lakon-lakon tertentu setelah ada PB 10. Nah, itu pakai beskap besar. Tapi kalau sebelum itu lebih bagusnya atau lebih umumnya pakainya beskap. Setelah beskap baru disengkeliti keris lagi, keris nganten ya. Ya, keris. Pakai keris-kerisan ya. Ya, nanti pemakaiannya nanti. Terus setelah itu baru ada ini, iket. Nah, iket itu adalah arketip dari atau bentuk awal dari blangkon. Nah, nanti kita pakai metode atau cara penggunaan iket itu berbagai macam. Jadi nanti kita pakai yang jingkang yang bentuk awal seperti blangkon. Oke, seperti itu. Itu intronya. Langsung tadi sudah dijelaskan apa-apa saja bahan yang alat dan bahan apa? Yes, pokoknya apa? Ya benda-benda properti yang digunakan dalam
kostum yang ada dalam ketoprak. Selanjutnya kita akan memulai bagaimana sih caranya untuk memakaikannya di tubuh manusia. Iya, masa tubuh binatang ya. Di tubuh apa? Artisnya, aktris, talentnya ya. Langsung saja. Ini saya juga merangkap sebagai talentnya. Ya, langsung saja kita akan mempraktekkan ya, bagaimana memasangkan jarik pada manusia, bukan pada hewan ya. Boleh di hewan tuh. Di ini coba losok terus nah, ini ya. Angkat tangan lu lagi. Ini ya. Nah, cekelnya. Nah, cekelnya. Nah, ini pemakaiannya. Nek di Solo itu pas di mata kaki gitu. Gitu. Nek di Solo. Rada besar sih. Didu. Nah, itu. Terus aja langsung tengah aku ndak dadi minggir nengen ya. Oke, sudah. Satu kurangi sakit loro ya? Nah, itu ya. Terus diunter diubengkan apa? Diputar-putar. Diputarkan ya. Dililitkan. Nah, dililitkan. Dililitan ya. Ya. Nah, ini biasanya dikasih tali dulu. Tali apa? Rafia apa Taliban? Teroris itu Taliban. Taliban ini wonge ireng apa putih? Taliban ini wonge mesti ireng. Tali rafia sok ijo sok apa. Ini rapi ya. Rapi kan rapi ya. Gitu. Ini di apa mau Mas cetek? Ya, ngaraninya kalau di sini cetek. Pinggul. Nah, kalau di sana di rumah saya ngarani itu di kempeng. Medunya. Mulainya di sini. Di kempeng. Iya, Mas. Maksudnya ya tadi kemana guyu dhewe Cah. Ya. Bisa dikencengkan gitu. Nah, ini mulainya dari bawah kalau ya, stagen dalam itu. Untuk memberikan batas bawah, batas paling bawah gitu. Gitu. Aku mau satu dari kecengan gitu. Ngaruh. Story jangan lupa ya. Prosesi Tutup. Nah, ini biar rapi ya toh ditekuknya. Nah, biar rapi tertutup rapat aibnya itu. Nah, bisa dikencangkan gitu. jadi diet itu juga perlu kadang-kadang. Perlu sekali. Nah, ini pas banget nemburi gitu. Nah, kalau dulu itu wong biyen ini ditali terus disesepkan. Jadi nggak akan udar. Nah, kalau di sekarang karena sekarang sudah ada cinde di luar, jadi ini cukup diselamatkan saja. Nggak perlu pakai peniti. Kalau di daerah saya namanya pendili. Tapi kalau di sini namanya peniti ya, terserah saja. Cemiti. Cemiti itu kan tergantung kearifan lokal itu. Lokalisasinya itu gimana kan? Ini yang namanya cinde luar atau cinde atau stagen luar gitu. Gitu. Nah, ini memakainya itu dari atas. Nah, gitu. Atas memakai. Cik, jangan tawa-tawa dulu. Jangan panjang-panjang. Nah, maksudnya panjang-panjang. Jangan dawa-dawa. Mama Ini cicekelnya. Ini cicekelnya. Dicekel. Ya. Dipegang. Nah, maksudnya itu. Oke. Senam barang ya. Benar. Sebentar, dicolkan. Nanti biar pas di samping atau di belakang. Atau di belakang.
Kamu ada di sana ya, oke? Nah, ini berhubung. Nah, memakainya itu dibuatkan trap-trap kalau di Solo ya, toh. Emang ini kalau dikasih trap itu daripada ditumbuhkan itu. Kan ada kencang banget mulai. Kilogram ada kembangi rakitok. Pasti sampai sih benar. Nah, ini kan belum tertutup. Kita tutupnya. Udah pas tibanya di samping. Nah, di samping ya. Samping depan atau jangan sampai di belakang ya, nanti tidak sarung. Oke, udah. Nah, kalau sudah matang, ibu-ibu ya. Tutorial memasak. Ibu-ibu. Nah, ini sudah dicekelnya. Ini jangan sampai kelihatan ini. Nah, itu ini nah ini namanya epek timang. Ini timang-timang. Karena kalau dijual kan namanya timang-timang itu. Ya. Terus ini namanya epek-epek. Epek ya. Kalau epek-epek ini. Ya, terus ini disabukkan. Di apa sih? Dililitkan ya toh. Betul kan. Dua aku loh Mas, dua aku loh. Iya. Kowe ra apa-apa. Iki jangan dikencangkan itu. Rada dikendokkan, rada Apanya? dikendokkan. Nah, biar bisa saya tarik gitu loh maksudnya. Udah enggak tuh, Mas? Iya. Ya, itu ya. Ini disesepkan, ditelusupkan gitu. Nah, ini di bagian sap cindi terbawah ya toh. Ngantek rapi pokoknya. Kan bayarannya gede. Menra di Pak Ijo. komentari ya. Mau itu darah kulaan nih. Colot. Nah, ini sudah. Tadi ada gangguan teknis. Sudah. Nah, sudah. Nah, kalau di ini kan modelnya dagingnya gaya Mataraman. Mataraman gitu. Sebelum Solo kartonan gitu. Nah, nanti siap pokoknya rapi-rapi nih gitu. Gimana? Itu tadi cara memakaikan apa namanya? Ini Mulai dari kan ya dari bawah jarik, terus stagen dalam, stagen luar, terus epek timang. Nah, terus step selanjutnya kita memakaikan bajunya atau ini kalau ini namanya sorjan. Nah, sorjan itu ada berbagai macam. Yang bermotif bunga sendiri itu ada ini. Bunganya ini motifnya kembang tapi sipon. Bahannya sipon kan, jadi sering di pasaran dinamai kembang sipon. Terus ada lagi yang kembang batu. Kembang batu itu yang motif bunga-bunganya itu dari benang-benang yang berkilap. Corone seng apa panji. Kalau kembang kantil ada nggak Mas? Apa? Kembang kantil. Nah, itu nanti kalau udah gede. Terus Ya. Ini dipakaikan saja. Kalau ini enggak perlu toko wong cah cilik iso nganggo ya. aku hilang. Lah mau nang ndi? Malah dadi drama itu. Karena sing nyantel. Loh. Oh iya. Wah, apa ini? Ya sudah. Nah, ini dipakaikan gitu. Wis nah, apik ngono kuwi wae. Ditaleni ya. Ya, cah kayak bunggek mana. Kowe tak pakai. Ya, semua ya.
terakhir. Nah, ini sorjannya sudah terpasang, gitu. Nah, kalau sorjan sudah, itu kurang buntut nih, Pak. Nah, buntut nih, Pak. Nah, sudah. Sudah terpasang tuh ini. Nah, baru pada buli. Siap. Kita pasang kerisnya. Ini keris mantel. Nah, kita cutik dulu sih. Ini tiga sampai 4 trap dari bawah. 1 2 3. Oh, ini ya 3 ya. Sah ya. Nah. Ya. Nah, pemakaian keris pun itu bermacam-macam. Nah, nanti episode selanjutnya nanti biar sama Mas Aryo. Ada maestronya juga di Miswo itu ada nanti. Oke. Nah, ini disesepkan seperti itu. Oke, sudah madep ngarep ya. Nah, wes. Nah, itu tadi sudah dijelaskan bagaimana cara memakai kostumnya, tapi masih belum lengkap tanpa adanya hiasan di kepala, yaitu hiasan pelengkap yang ada di kepala. Biasanya disebut sebagai zaman sekarang itu nyebutnya blangkon, tapi kita akan membuatnya melalui proses yang sedemikian rupa, yang unik, yang estetis. Ya, dengan proses itu nantinya kita akan memulai dengan menggunakan apa namanya? Ikat ya? Ikat, bener. Berarti dengan ikat. Silahkan tonton di episode selanjutnya.